Dengan mengaplikasikan jenis insektisida yang bekerja secara sistemik pada waktu yang tepat seperti yang saya sampaikan pada video kali ini, maka tanaman padi kita akan lebih terhindar dan terlindungi dari serangan hama ulat penggerek batang, sundep, ulat pelipat daun, hama putih palsu, hama belalang, dan juga wereng batang coklat, sahabat EBIF semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat EBIF, selamat berjumpa kembali bersama channel Eko Budi YouTube Farm. Channelnya Inspirasi Petani, channelnya tempat berbagi serta share pengalaman seputar budidaya tanaman padi. Bagaimana kabar sahabat EBIF semua? Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu diberikan kesehatan juga kekuatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan badan yang sehat juga jiwa yang kuat. Amin ya robbal alamin. Di awal masa vegetatif tanaman padi, melakukan pemantauan atau pengecekan secara rutin terhadap tanaman padi yang baru dipindah tanamkan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Karena hal ini akan memberikan petunjuk bagi kita untuk menentukan langkah perawatan atau perlakuan apa yang harus kita berikan pada tanaman padi kita di lahan. Selain faktor kesuburan lahan, pemberian nutrisi atau pupuk memiliki peran yang sangat penting untuk membuat tanaman padi kita dapat tumbuh dengan subur, sehat, dan berdaun hijau segar. Tanaman padi akan tumbuh lebih subur dan berdaun hijau segar biasanya terjadi setelah kita memberikan pemupukan pada tanaman padi kita. Baik pupuk yang kita berikan melalui spray yakni pupuk daun maupun pemberian pupuk yang kita lakukan dengan cara ditabur sahabat EBIF. Keadaan padi yang nampak subur dan berdaun hijau pasca pemupukan tentu saja akan mengundang organisme perusak tanaman untuk datang ke lahan pesawahan kita. Dalam keadaan seperti ini, hama-hama yang biasanya datang diantaranya hama belalang, kupu-kupu putih, ulat penggerek batang, ulat pelipat daun atau hama putih palsu, bahkan hama wereng batang coklat. Daun-daun padi yang nampak hijau segar tentu menjadi makanan yang lezat bagi hama belalang untuk menyantapnya. Dan tidak menutup kemungkinan dari bekas gigitan hama ini bisa menimbulkan luka pada daun tanaman padi kita sehingga lebih mudah terkontaminasi oleh jamur maupun bakteri. Sedangkan kupu-kupu putih atau kupu-kupu coklat tentu akan hidup dan berkembang serta menempelkan telur-telurnya pada daun padi kita. Telur-telur kaper ini akan menetas menjadi ulat penggerek batang ataupun ulat pelipat daun. Ulat penggerek batang inilah yang menyebabkan sundep pada tanaman padi kita di masa vegetatif. Sedangkan hama ulat pelipat daun akan menimbulkan kerusakan pada daun-daun padi kita yang disebut dengan hama putih palsu. Untuk mengantisipasi atau mencegah
kerusakan pada tanaman padi kita, maka sebuah perlakuan penting dapat kita berikan, yaitu dengan mengaplikasikan insektisida yang bekerja secara sistemik yang dapat kita lakukan 1 atau 2 hari sebelum ataupun sesudah kita melakukan pemupukan tabur yang pertama. Untuk itu, pada video kali ini saya akan menyampaikan sebuah informasi kepada sahabat EBIB tentang 5 contoh jenis insektisida yang sangat saya rekomendasikan, yang merupakan insektisida yang cukup ampuh untuk mengendalikan dan bekerja secara protektif dan kuratif, sehingga dapat melindungi padi-padi kita dari serangan hama-hama tersebut, sahabat EBIB. Lalu, insektisida apa sajakah itu? Sebelum kita lanjutkan untuk mengetahui insektisida apa saja yang saya rekomendasikan, tak lupa kepada sahabat EBIB semua yang baru melihat dan berkunjung di channel Eko Budi YouTube Farm ini, jangan lupa untuk membantu dengan menekan tombol like-nya, tekan pula tombol subscribe-nya, jangan lupa diaktifkan pula lonceng notifikasinya agar setiap saya mengupload video-video terbaru seputar budidaya tanaman padi, sahabat EBIB akan mendapatkan pemberitahuan yang pertama kali melalui notifikasi yang muncul pada aplikasi YouTube sahabat EBIB semua. Bagi sahabat EBIB yang ingin bertanya dan berkomentar, silakan tuliskan saja pada kolom chat. Namun tentu saja pertanyaan dan komentar yang disampaikan harus memenuhi satu syarat, yakni menggunakan bahasa yang baik dan sopan, dan tentu saja tidak keluar dari tema yang ada di dalam video ini. Bagikan pula video ini kepada sahabat-sahabat petani yang lain agar nilai kebermanfaatannya dapat lebih meluas dan menjadi ladang ibadah buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah sahabat EBIB, kita lanjutkan videonya. 5 insektisida apa saja yang cukup ampuh untuk mengendalikan hama, ulat penggerek batang yang dapat menyebabkan sundep, ulat pelipat daun, belalang, bahkan hama wereng batang coklat. Yuk kita simak videonya sampai selesai, jangan di skip-skip agar sahabat EBIB tidak gagal paham. Cekidot. Insektisida spontan 400 SL. Spontan adalah insektisida yang berbahan aktif dimehipo 400 gram dalam setiap liternya. Insektisida ini bekerja secara kontak, lambung, dan juga sistemik. Ampuh untuk mengendalikan hama ulat penggerek batang pada tanaman padi, ulat pelipat daun, belalang, dan juga wereng batang coklat. Bekerja secara sistemik artinya insektisida ini bahan aktifnya dapat meresap masuk ke dalam jaringan tubuh tanaman padi kita. Adapun dosis yang dapat kita gunakan untuk insektisida spontan ini yaitu sekitar 3 ml per liter air atau sekitar 48 hingga 50 ml per tangki 16 liter. Insektisida sidatan 525 XR. Insektisida sidatan 525 XR berbahan aktif dimehipo sebesar 525 gram dalam setiap liternya. Kandungan dimehipo pada sidatan tentu lebih besar daripada insektisida spontan tadi, sehingga dosis penggunaannya pun tentu lebih irit. Dosis penggunaan sidatan untuk 1 liter air dapat kita aplikasikan sekitar 0,75 ml sampai 1 ml per liter air. Atau jika kita menggunakan tangki dengan kapasitas 16 liter, kita bisa menggunakan dosis 16 ml untuk setiap tangkinya, sahabat EBIB. Insektisida Prepaton 50 SC. Insektisida ini berbahan aktif klorantaniliprol 50 gram untuk setiap liternya. Prepaton bekerja secara sistemik dan translaminar, artinya dapat menyebar
ke dalam seluruh jaringan tubuh tanaman padi kita sehingga bisa memberikan perlindungan secara menyeluruh dari serangan-serangan hama sasarannya. Adapun dosis daripada Prepapton yang dapat kita gunakan yaitu sekitar 3 ml per liter air. Insektisida Virtaco 300 SC. Insektisida Virtaco 300 SC memiliki bahan aktif ganda. Bahan aktifnya yaitu klorantaniliprol sebesar 100 gram pada setiap liternya ditambah dengan bahan aktif thiamethoxam sebesar 200 gram pada setiap liternya. Virtaco 300 SC ini bekerja juga secara sistemik, artinya dapat menyerap ke dalam seluruh jaringan tubuh tanaman padi kita untuk memberikan perlindungan daripada serangan hama sejak kita aplikasikan sampai beberapa hari ke depan. Adapun dosis daripada insektisida Virtaco ini cukup irit sekali sahabat EBIB. Kita bisa menggunakan dosis 0,75 hingga 1 ml per liter airnya. Insektisida Fayego 200 SC. Insektisida ini berbahan aktif tetraniliprol sebesar 200 gram untuk setiap liternya. Fayego bekerja secara sistemik, merupakan racun kontak, lambung dan juga saraf yang dapat melumpuhkan hama-hama pada tanaman padi kita dan bisa menyebabkan kematian pada hama-hama padi tersebut sekitar 3 hari setelah pengaplikasiannya. Selain itu sahabat EBIB, keunggulan daripada insektisida Fayego ini bisa menghambat daripada menetesnya telur-telur kaper atau telur-telur hama yang menempel pada tanaman padi kita. Sekali lagi sahabat EBIB, Fayego ini bekerja secara sistemik dan dosis yang dapat kita gunakan cukup 1 ml per liter airnya. 5 insektisida yang saya sampaikan pada video kali ini hanyalah beberapa contoh dari sekian banyak produk insektisida yang beredar di pasaran yang dapat membantu para petani dalam mengatasi hama-hama perusak tanamannya. Untuk itu sahabat EBIB bisa memilih insektisida apa saja yang benar-benar cocok digunakan lahan sahabat EBIB masing-masing. Karena keampuhan suatu pestisida atau keampuhan khususnya insektisida ya tergantung daripada penggunaan dosis yang tepat, juga tingkat resistensi hama di lahan pertanian sahabat kita masing-masing. Satu insektisida mungkin ampuh di tempat ini, namun belum tentu ampuh juga diaplikasikan di lahan pesawahan yang lainnya. Untuk itu sahabat EBIB, hati-hatilah dalam menggunakan dosis, gunakan sesuai anjuran agar terhindar daripada resistensi hama yang dapat menyebabkan kekebalan terhadap hama-hama tertentu daripada bahan aktif insektisida tertentu pula. Di dalam video kali ini juga saya akan berbagi pengalaman kepada sahabat EBIB semua tentang perlakuan yang akan saya berikan terhadap tanaman padi saya yang saat ini tepat berusia 8 hari setelah tanam. Ini adalah jenis padi SRP08 yang tepat berusia 8 hari setelah tanam. Saya tidak bisa melakukan penyepraian di pagi hari karena lahannya masih tergenang air. Tadi malam hujan sangat deras sahabat EBIB, dan proses pengaplikasian insektisida untuk memberikan perlindungan akan saya lakukan nanti di sore hari setelah lahannya mulai surut. Yuk kita simak insektisida apa yang akan saya gunakan, berapa pula dosis yang digunakan, karena apa yang saya sampaikan dalam setiap video-video saya merupakan pengalaman langsung yang saya lakukan sendiri di lapangan, bukan atas teori semata
semata, namun berdasarkan fakta di lapangan yang saya bagikan kepada sahabat-sahabat EBIP semua. Kita lakukan nanti proses penyepraiannya di sore hari. Simak videonya seperti apa saya melakukan penyepraian. Inilah keadaan lahan saya di sore hari sahabat EBIP. Airnya sudah surut, alhamdulillah. Lahannya sudah saya buat macak-macak, siap untuk dilakukan penyepraian insektisida. Keadaan 8 hari setelah tanam sudah alhamdulillah padinya nampak lilir tumbuh. Ini adalah hasil daripada proses penyepraian nutrisi 2 hari yang lalu. Bagi sahabat EBIP yang ingin melihat proses penyepraian nutrisi apa yang saya gunakan 2 hari yang lalu di usia 6 hari, silakan tengok pada video yang ini. Inilah tangki sprayer yang akan saya gunakan, juga insektisidanya, mereknya Sidatan 525XR sahabat EBIP. Tangki ini sudah saya isi setengahnya dengan air sebelum memasukkan insektisida ini. Dosis yang dapat kita gunakan untuk insektisida Sidatan 1 ml per liter air. Jadi untuk tangki 16 liter ini kita gunakan 16 ml. Sekitar setengah tutupnya ini sahabat EBIP ya. Kalau satu tutupnya ini sekitar 36 ml. Jadi kita gunakan setengah tutupnya saja, dirasa sudah sangat cukup untuk mengatasi dan mengendalikan hama-hama baik yang sudah ada maupun yang akan datang mengkontaminasi tanaman padi kita di lahan. Seperti apa nanti proses penyepraian yang dapat saya lakukan? Silakan sahabat EBIP simak saja videonya sampai selesai agar sahabat EBIP mendapatkan informasi secara utuh dari berbagi pengalaman nyata di lapangan yang selalu saya informasikan dan saya bagikan buat sahabat-sahabat petani dan sahabat-sahabat EBIP yang selalu setia khususnya. Proses penyepraian ini dapat kita lakukan di pagi hari ataupun di sore hari. Apabila dilakukan di pagi hari, lakukan saat embun-embun yang menempel pada daun padi sudah mulai mengering dan sudah mulai tersinari padi-padi kita oleh sinar matahari. Namun jika di pagi hari cuacanya tidak memungkinkan dan ada sesuatu yang dapat mengganggu perlakuan yang kita berikan, maka proses penyepraian ini dapat kita lakukan di sore hari dan insya Allah penyepraian insektisida yang dilakukan di sore hari dengan cuacanya yang mendukung akan lebih efektif hasilnya sahabat EBIP. Dengan mengaplikasikan jenis insektisida yang bekerja secara sistemik pada waktu yang tepat seperti yang saya sampaikan pada video kali ini, maka tanaman padi kita akan lebih terhindar dan terlindungi dari serangan hama ulat penggerek batang, sundep, ulat pelipat daun, hama putih palsu, hama belalang, dan juga wereng batang coklat sahabat EBIP semua. Baiklah sahabat EBIP, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam video kali ini bisa membantu dan bermanfaat. Insya Allah kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Akhirnya saya mohon maklum apabila ada salah-salah perkataan dan salah-salah pernyataan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.